Di depan saya sudah ada tabung, tapi kita tidak lagi ngomongin soal penyemprotan hama atau disinfektan setelah ini. Halo Warriors, selamat datang di Warriors Club. Mas Nob, apa kabar? Kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Baik ya. Baik ya. Di depan kita ini sudah ada banyak perlengkapan gitu ya. Dan ini sebenarnya menarik satu tema yang saya sendiri personal suka gitu. Yaitu tetap Perang Dunia II, Mas Nob. Ya. Tapi kita bahas soal spesifik di teater Pasifik ya. Karena Perang Dunia II kita tahu sendiri terdiri dari banyak teater gitu ya, dari Eropa sampai ke Pasifik ya. Kita bakalan ngomong di Pasifik, khususnya di Iwo Jima. Teman-teman Warriors yang pernah nonton Letter from Iwo Jima atau series di Flag of Our Father atau The Pacific pasti pernah ngelihat salah satu unit gitu yang di sana yang terjunkan di Pasifik, yaitu USMC. USMC bener. Nah, Mas Nob, teater di Iwo Jima. Itu USMC di sana diterjunkan untuk apa sebenarnya? Ya. Misinya. Jadi hari ini kita ngomongin USMC nih ya. USMC, iya. Salah satu kesatuan yang cukup legend. Banyak sekali kita Warriors dari yang sangat seneng mempelajari USMC terkait dengan gerdunya, historinya, dan itu memang layak karena unit ini memang legend. Disebut legend karena lahirnya sudah lama sebetulnya, Mas. Jadi sejak tahun 1775 itu Marine itu sudah ada. Ya. Tapi konsepnya saat itu dia ini hanya unit yang ditugaskan di kapal untuk melindungi kapal. Jadi namanya waktu itu nama resminya adalah Continental Marines. Jadi pasukan penjaga kapal, kira-kira seperti itu. Nah, tadi Om Andre menyampaikan teater Pasifik Perang Dunia Kedua. Jadi kalau bicara masalah sejarahnya USMC, Perang Dunia Kedua itu adalah milestone dia yang paling monumental juga. Betul. Karena di Perang Dunia Pertama pun US Marine itu atau apapun namanya, Marines itu hanya 2 batalion. Sedikit sekali, sangat sedikit. Jadi belum dianggap sebagai unit yang penting lah dalam militer Amerika. Tapi di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama 2 batalion, tapi di Perang Dunia Kedua 6 divisi. 6 divisi. Jadi ada sekitar berapa divisi 6 itu? Jadi ada sekitar ratusan ribu Marines yang turun di Perang Dunia Kedua dari awal 41 sampai 45. 6 divisi. Nah, tadi Om Andri tanya tentang Iwo Jima. Iwo Jima. Nah, ini Iwo Jima juga dalam rangkaian pertempuran kan ada sesuatu yang tidak hanya lempeng-lempeng aja, ada pertempuran yang biasa, tapi ada juga pertempuran yang heroik, ada juga pertempuran yang betul-betul wah ini pertempuran yang berat lah, ada pertempuran yang berdarah, salah satunya ya Iwo Jima ini. Nah, Iwo Jima ini kalau boleh dibilang ya pertempurannya para Zippo-men kalau orang bilang. Ya. Nah, Warriors, kayak yang tadi saya udah bilang di depan, tabung di depan kita ini namanya flamethrower ya? Lebih tepatnya M2 flamethrower. Ya. Nah, sangat ikonik di Iwo Jima, bisa dijelaskan nggak? Ini mereka itu ngapain di sana gitu? Ya. Yang jelas nggak main-main ya. Nggak main-main ya, betul. Mereka bertaruh nyawa. Ya. Jadi flamethrower ini sebuah solusi. Jadi di rangkaian Perang Dunia Kedua di Pasifik, USMC ini menjumpai karakternya musuhnya, yaitu Jepang waktu itu, Imperial Japanese Army dan Imperial Japanese Navy. Ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan yang sudah dialami Amerika di Eropa. Di Eropa, betul. Karena Jepang ini mungkin karena pengaruh ninja gimana ya. Jadi dia membunuh dalam kegelapan. Jadi mereka ini sangat tangguh, kemudian mereka juga mempunyai mental yang kuat dan mereka sangat terampil bertempur di daerah-daerah yang secara kontur alam itu keras. Kita tahu bahwa pertempuran Pasifik adalah pertempuran di kepulauan, Om Andre. Jadi salah satu pulau yang paling melegenda dalam perang itu adalah Pulau Iwo Jima. Di Tarawa sebelumnya USMC menghadapi Jepang di Tarawa, mereka menghadapi Jepang yang sudah mulai bermain dalam pillbox.
Jadi mereka menggali itu, iya, menggali lubang, membuat konkret, kemudian dia parit-parit perlindungan yang betul-betul terstruktur, karena orang-orang Jepang pinter bikin seperti ini, dan mereka bisa membunuh USMC tanpa USMC itu tahu dia ada di mana. Jadi seperti ninja mungkin. Jadi betul. itu adalah hal yang sangat menyulitkan yang dipelajari oleh para petinggi USMC di Tarawa. Sebelum di Iwo Jima. Kemudian ketika mereka menginjak Iwo Jima, Iwo Jima ini sebelum para marin dari 3 divisi, ini 3 divisi loh yang turun di Iwo Jima, divisi 3, 4, dan 5, itu mereka membombardir Iwo Jima dengan tembakan dari kapal-kapal perang selama beberapa menit, selama hari. Oh hari, oke. Jadi beberapa hari diluluh lantakkan dulu. Dengan meriam-meriam, baru tentara-tentara USMC ini turun. Dan mereka ini memegang peranan penting karena kebanyakan tentara Jepang memang berada di bawah gunung. Kita tahu betul di film tadi, Flag of Our Father, kemudian Letter from Iwo Jima, terus kemudian miniseri HBO The Pacific. Jenderal terkenalnya Jepang, Tadamichi Kuribayashi itu mempertahankan Iwo Jima seperti itu tanah Jepang sendiri. Jadi dia betul-betul di situ bertahan. Akhirnya tentara Amerika mempelajari pola seperti itu, dan flamethrower ini adalah salah satu solusi untuk membongkar pertahanan Jepang yang begitu kuat. Jadi ini adalah obor untuk membakar para prajurit Jepang dalam Pilpok itu. Sebelum lebih lanjut soal gears dan segala macam, kita bakal saksikan cuplikannya dari Nah Warriors, sangat penasaran dengan fungsi dari flamethrower ini dan prajurit yang menggunakannya itu bagaimana sih mekanisme ini sehingga mereka bisa membongkar pertahanan Jepang sampai dahsyat seperti itu. Ya, ini adalah dalam satu kompi, itu biasanya ada 2 atau 3 personel yang ditugaskan untuk membawa ini. Jadi itu memang didesain khusus karena memang kondisi alam di Iwo Jima memang demikian. Pada saat itu kondisinya dingin, musim dingin, kemudian dengan iklim keras di Iwo Jima seperti itu, tidak mudah untuk menapaki batu-batu itu dengan tank. Karena waktu itu sebetulnya Amerika sudah mengembangkan flamethrower yang ada di tank M4 Sherman yang dimodifikasi untuk menembakkan api. Tapi dengan kontur yang seperti itu tidak bisa, sehingga harus dibawa oleh para portable ini, membawa alat ini ke medan pertempuran. Nah, teknisnya ini ada 2 tabung besar. Ini adalah berisi tentang bahan bakarnya, fullnya. Full yang ada di sini bukan full biasa, dia dicampur dengan gel. Jadi sehingga di Departemen Riset di USMC sendiri mengembangkan gel sehingga cairan yang dikeluarkan dari van ini atau bus ini bisa jauh dan tidak pendar. Kalau dia air murni dia langsung pendar. Tapi kalau gel dia diikat dulu sampai 20 yard. Dia makanya bisa langsung jauh. Nah, sehingga apinya langsung memantik. Jadi ada 2 trigger yang ada di van ini. Yang satu trigger untuk fullnya, yang satu trigger pemantik apinya. Dan ini adalah kompresi nitrogen untuk mendorong. Nah, itu teknis dari flamethrower. Jadi M2 ini alih-alih ini menjadi senjata mematikan, tapi juga pada penggunanya juga mematikan juga. Bayangkan kalau ini ditembak oleh tentara Jepang pas di sini ya. Atau flamethrower ini meledak karena malfungsi misalnya.
Nah itu akan menjadi musibah sendiri bagi penggunanya, operatornya. Jadi flamethrower atau operator flamethrower di Iwo Jima itu adalah sasaran favoritnya tentara Jepang. Gitu ya. Karena apa? Dia takut dengan ini. Iya. Karena kalau tidak dilumpuhkan maka bunker-bunker itu akan bisa terbakar. Jadi sasaran pertama adalah medik dan flamethrower operator. Jadi tidak heran banyak sekali medik dan flamethrower operator yang terbunuh di Iwo Jima. Maka ketika dia mendekati garis pertahanan musuh, dia harus dikawal. Ada 4 orang yang mengawal sehingga dia bisa diantisipasi kalau ada yang membidik operator flamethrower bisa dilumpuhkan lebih dulu oleh pengawalnya. Nah, ada kisah heroik dari seorang kopral namanya Woody Williams dari divisi ketiga waktu itu tanggal 20 Februari tahun 45 di mana dia ini melumpuhkan 7 pillbox sekaligus dalam 1 hari. Di Iwo Jima itu? Di Iwo Jima dalam 4 jam. Jadi dia bergerak ke pillboxnya lawan. Ini habis, dia muncul lagi. Perlu diketahui, kalau di film-film flamethrower bisa nembak selama beberapa menit itu hoax. Itu hoax ya? Karena flamethrower ini hanya punya kemampuan tembak selama 7 detik, Mas Andre. 7 detik. 4,5 galon full hanya bisa digunakan untuk 7 detik membakar. Sehingga ketika dia sudah 7 detik dia harus balik. Dia harus balik untuk refill. Nah, dia melakukan itu berkali-kali sehingga 7 pillbox yang ada di Iwo Jima itu yang ada di sektor kompi dia itu bisa dilumpuhkan sehingga kompi dia bisa maju dan itu membuat Kopral Williams ini mendapatkan Congressional Medal of Honor dari pemerintah Amerika. Jadi itu sebuah apa namanya itu pengakuan terhadap eksistensi dari para operator flamethrower dan ada apa namanya itu yang membuat si Woody William ini Kopral Woody William ini dia sebenarnya merasa tidak pantas untuk mendapatkan itu karena apa? Para pelindungnya tadi, pengawalnya tadi memang terbunuh dalam pertempuran itu sehingga dia mengatakan bahwa dia mewakili untuk menerima itu demi komrade atau rekan-rekannya. Itu secara teknis bagaimana flamethrower itu digunakan di Perang Pasifik, terutama di Iwo Jima. Nah, setelah teknis ini nih, ini yang paling penting kan, kita selain ngomongin gears, Mas Nuk, ini adalah set yang dipakai di teater Iwo Jima khususnya, bisa dijelasin nggak ini? Oh iya. Kayaknya kita harus pindah dulu ya? Kayaknya kita harus switch dulu. Ya. Jadi ini settingan apa namanya itu manekin dan uniform perlengkapan dari seorang operator flamethrower di Iwo Jima. Jadi tidak semua matra settingannya seperti ini, Mas Andre. Jadi Iwo Jima tadi sudah saya sampaikan hawanya waktu itu adalah musim dingin. Sehingga operator harus menggunakan jaket namanya jaket M41 ini. Kita mulai dari atas seperti biasa helm N1, kemudian diberikan cover frog skin namanya. Ini cover frog skin untuk memberikan kamuflase di kontur Pasifik. Dia bisa dibalik menjadi warna hijau dan warna dominan coklat. Kemudian baju yang di dalam ini P41 namanya. Dibuat dari serat herringbone twill HBT. Jadi ini biasa dipakai oleh tentara USMC di Pasifik. Kemudian celananya juga P41. Kemudian M41 jaket. Kemudian perlengkapan carrying equipment standar dari USMC yaitu P41 webbing ini. Jadi ada o-ring, kemudian sabuk, kemudian ini adalah medic kitnya, jungle kit, kemudian ini adalah mic pouch untuk ini set arm M1911-nya dia. Jadi ini adalah gear standarnya USMC. Di sana di bawah ada gaiter untuk menyatukan antara celana dengan sepatu supaya tidak apa namanya itu ada gigitan serangga atau ular atau apa, dan ketika pendaratan di pantai lebih firm pijakannya, kemudian sepatunya ban dokter. Dan ini adalah perlengkapan yang digunakan oleh mereka. Ini adalah canteen dan covernya. Canteen ini dibuat pada tahun 38-an. Kemudian ini adalah gas mask, ini 1911. Ini helm M1. Kalau dengan pola camo seperti ini adalah pola camo yang pertama kali mereka kenakan di Guadalcanal. Ketika divisi Marin pertama turun pertama kali di Pacific Theater. Ini helmnya modelnya seperti ini. Yang model seperti ini adalah pengembangan berikutnya. Dia sudah di Iwo Jima, di Peleliu sampai akhir pertempuran. Kemudian ini adalah piranti standar untuk ration. Kemudian ini adalah medic, tourniquet dan lain-lain. Ini ada replika grenade. Dan yang ini ikoniknya USMC sejak
dulu kala sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kabar Masih saat itu udah dipakai ya Mas ya? Sudah dipakai. Jadi selama USMC di Pacific Theater ini adalah pisau andalan mereka. Okay. Dan sampai bertahun-tahun setelahnya Kabar ini menjadi salah satu ikonik juga dari kesatuan ini. Kemudian yang ini jelas tadi M2 Flamethrower tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Skop ini kalau di Pacific Theater wajib. Karena gitu ya? Untuk memberikan perlindungan mereka harus siap melakukan digging sewaktu-waktu ketika diperlukan. Kemudian ini yang dua ini, Kemo ini bagaimana Mas? Nah ini adalah jaket Kemo Uniform P42 yang biasa dipakai oleh USMC di Teater Pasifik. Jadi ini adalah pengembangan dari P41 ya, ini 42 dan ini celananya. Jadi beberapa kesatuan USMC memang menggunakan ini, khususnya Marine Raider. Oh, Marine Raider ya. Marine Raider kedepannya terkenal dengan nama Marsok. Ya. Itu adalah embrionya dari Marsok. Jadi Marine Raider ini lahir di Perang Dunia Kedua dengan seragam ikoniknya yang bernama frog skin ini. Meskipun secara kesatuan umumnya USMC di divisi-divisi reguler juga menggunakan frog skin juga sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira itu simpelnya Om Andre. Nah, Mas Nup, setelah tadi dijelaskan semuanya termasuk bagaimana mereka berjuang di Iwo Jima segala macam dengan semua perjuangannya. Kira-kira nih apa yang bisa kita petik dari para prajurit Flamethrower ini yang dengan kegigihannya segala macam? Jadi ya ini menarik Mas Andri. Jadi kita mungkin harus menemukan value dalam setiap hal yang kita lakukan ya Mas Andri. Betul. Jadi mempelajari historik dari unit-unit militer pun sebetulnya juga bisa memberikan inspirasi kepada kita. Terutama kenapa sih setiap unit militer punya moto? Misalnya USMC sendiri mempunyai moto seperti Semper Fidelis. Nah, di sana ada makna ketika kita memaknai kalimat atau moto itu semangatnya akan turun kepada kita, terutama orang yang ada di kesatuan itu. Kita pun sebagai tactical, kemudian reenactor, gear doer, itu mungkin juga bisa mengambil inspirasi dari sana. Semper Fidelis artinya adalah always faithful atau selalu loyal, kemudian selalu siap untuk menghadapi semua hal yang ada di depan kita dan lain-lain. Jadi kisah para Zippomen tadi membuktikan itu sebetulnya. Jadi bagaimana seorang Zippomen itu bisa menghancurkan pilbok lawan dengan kawalan dari rekan-rekannya tadi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Woody Williams, Corporal Woody Williams, sekarang masih hidup, Om Andre. Sekarang masih hidup? Satu-satunya penerima Medal of Honor yang masih hidup di tahun 2021. Jadi beliau mengatakan ketika menerima penghargaan itu, saya hanya menggantikan untuk menerima ini. Yang seharusnya menerima ini adalah teman-teman saya yang sekarang berada di Iwo Jima, yang dimakamkan di sana. Itu mungkin sebuah hal yang menceritakan tentang honor, terus kemudian kehormatan, kemudian loyalitas, loyalty, friendship juga, courage, friendship, sehingga kita mungkin juga bisa mengambil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira itu, Warriors, episode ini sangat menarik buat saya personal terutama, dan kayaknya cukup Mas Nup. Kita akan bahas banyak hal setelah ini, banyak bakal episode-episode setelah ini, banyak menarik ya Mas Nup ya. Semuanya beberapa divisi bakalan kita tampilkan di sini dengan segala perlengkapannya. Warriors, jika pengen ngerti soal gear, soal apapun, silahkan komen atau di share atau di like di apapun gitu Mas Nup ya. Kita berdua pamit. Stay sharp, stay low, over and out. Ini yang tadi saya udah bilang di depan, ini adalah inspiratif sih buat saya personal. Misalnya cut, aku bingung.